Ya, teman-teman, mata kuliah kita hari ini dogmatika 3 dengan topik yang akan kita bahas tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, oleh karenanya sebelum kita memulai kelas kita pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Weni berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih lagi buat siang hari ini. Kami akan memulai proses perkuliahan kami. Tolong kami untuk kami siap untuk menerima setiap materi yang disampaikan oleh Bu Nilam, dan tolong juga berikan Bu Nilam kesabaran untuk memberikan setiap materi dan menghadapi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Weni. Kita akan memulai materi kita. Mungkin saya tidak akan share screen ya. Langsung saja kita akan membahas materi kita mengenai pekerjaan Roh Kudus. Kalau dilihat dari RPS, maka kita akan membahas tentang pekerjaan Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam alam semesta. Kemudian pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus, kemudian pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang tidak percaya, dan terakhir nanti kita akan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya dan juga di dalam pengabaran Injil. Saudara, nanti kita akan diskusi sejenak. Perlu mungkin saya berikan sebelum kita memulai materi kita, bahan diskusi kita nanti, supaya saudara juga nanti punya waktu untuk bisa mempelajari atau untuk berdiskusi. Maka topik-topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah pertama, apakah orang-orang percaya yang berdosa didiami atau ditinggalkan Roh Kudus? Kemudian topik yang kedua yang menjadi bahan diskusi kita adalah bagaimana dengan orang yang mengaku percaya kepada Yesus kemudian meninggalkan imannya. Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiami hidupnya? Dan yang ketiga, selain mendiami, apa saja pekerjaan Roh Kudus yang saudara ketahui? Nanti ada 3 topik diskusi kita. Sengaja Bu Nilam sampaikan di awal supaya saudara juga punya bahan untuk bisa mempersiapkan diri di dalam diskusi kita. Jadi jangan sampai ada yang silent is gold ya. Diam adalah emas. Nah, saat diskusi itu tidak diperlukan diam adalah emas. Yang kita butuhkan adalah kita sama-sama mengungkapkan apa yang kita pahami tentang Roh Kudus tersebut. Nah, saudara, seperti yang Bu Nilam sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan masuk sejenak dalam resitasi, di mana saudara akan memberikan beberapa semacam resume ya terhadap mata kuliah kita sebelumnya. Apa saja yang sudah saudara pahami, kita akan masuk sekitar 5-10 menit saja ya, untuk artinya satu orang paling setengah sampai 1 menit saja untuk bisa memberikan penjelasan tentang materi kita sebelumnya. Silakan saudara. Langsung saja, tidak perlu Bu Nilam pilih-pilih, satu orang langsung maju presentasikan. Itu yang dipresentasikan yang mana dulu, Bu? Materi yang dijelaskan minggu yang lalu, dan kemudian juga Bu Nilam kita posting ya di dalam Google Classroom saudara kalau saudara sudah tonton kembali. Dipersilakan. Ya.
Silakan Iberia. Suaranya nggak ada. Suara Iberia tidak kedengaran. Kayaknya gara-gara earphone-nya, Kak. Nggak kedengaran loh suaramu, Iberia. Oke, teman yang lain. Teman yang lain dulu. Silakan Ibu. Weni. Kalau aku coba boleh, Bu? Boleh. Tidak apa-apa. Bisa silakan. Ibu kalau matikan kamera nggak apa-apa, Kak, Bu. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pneumatologi dan eklesiologi. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu pneumatologi. Pneumatologi ini berasal dari dua kata, pneuma dan logos. Pneuma sendiri, roh, angin, sedangkan logos, ilmu, aturan, pemahaman. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, ketika kita berbicara mengenai pneuma, yaitu roh itu terdiri dari berbagai arti di dalam Alkitab. Jadi, kita itu harus bisa membedakannya. Karena ada roh juga yang mengarah kepada angeliologi, malaikat juga disebut roh. Satanologi berbicara tentang roh. Oke, apa yang dimaksud dengan pneumatologi? Dari Alkitab sendiri. Nah, kalau dari Alkitab, pneuma ini artinya roh. Kalau rohnya huruf besar semua atau huruf kapital, itu kepada roh Allah. Ketika dia menggunakan huruf kecil, itu mengacu kepada Roh Kudus. Alkitab berbicara tentang pneumatologi, roh Allah. Dalam pengertiannya, tulisan dalam Alkitab menggunakan huruf kapital. Ketika kita berbicara tentang roh, bisa diterjemahkan nefes, atau berbicara roh juga bisa roh manusia atau roh binatang. Pengertian nefesnya binatang adalah ciptaan Allah juga. Bisa saja roh yang dimaksud itu iblis dan juga setan yang tertulis di dalam Alkitab. Dalam konteks ilmu pneumatologi, berbicara tentang nafas Allah atau roh Allah, yang mana roh Allah kita ketahui di dalam PB sendiri mengacu kepada Roh Kudus. Nah, di dalam PL tidak disebut sebagai Roh Kudus, tetapi di dalam PB mengacu pada Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Allah di dalam PL tidak disebut sebagai Roh Kudus, tapi disebut Roh Allah. Jadi berbeda ya. Nah, sekarang masuk kepada eklesiologi. Eklesiologi asal katanya eklesia dan logos.
terdiri dari dua kata. Ex itu keluar, kaleo dipanggil. Jadi sebenarnya kata logos ini tidak mengacu pada gereja. Oke, lanjut. Sebenarnya berbicara tentang ilmu yang dipanggil keluar. Hal ini dijelaskan dalam surat Paulus. Dipanggil keluar untuk kemudian masuk ke dalam sebuah persekutuan. Dipanggil keluar dari kegelapan. Masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Orang-orang yang tadinya dipanggil dari kegelapan, kemudian masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, mereka juga disebut orang percaya. Orang percaya saat ini disebut gereja. Jadi itulah eklesio, disebut ilmu yang mempelajari tentang gereja. Eklesiologi bukan gereja. Mengacu pada orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Yang memang mereka masuk ke dalam persekutuan. Yohanes menyebutkan sebagai orang percaya, yang kemudian orang percaya ini disebut jemaat atau gereja. Bu, lanjut ke Bu. Kalau sudah itu sudah jelas ya. Oke, karena sudah lewat sudah hampir 4 menit ya. Jadi kita batasi saja. Dari teman yang lain ada tambahan atau mungkin ada masukan dari apa yang disampaikan oleh Weni? Memang ada beberapa istilah tadi yang salah penyebutan ya. Misalnya istilah logos. Logos itu artinya ilmu, ajaran. Nah, kalau eklesia ya pada awalnya tidak diterjemahkan istilahnya istilah arti etimologi dari eklesia itu bukan istilah gereja, tetapi justru dari etimologinya terdiri dari dua kata, yakni ek dan kaleo tadi. Kalau ek dipanggil keluar, sedangkan kaleo itu adalah orang yang dipanggil keluar, karena kaleo itu adalah kata kerja ya, orang pertama tunggal. Kata kerja kini aktif indikatif orang pertama tunggal. Artinya saya dipanggil keluar. Ya, saya dipanggil. Sebenarnya saya dipanggil kalau eklesia menjadi dipanggil keluar, ya. Dipanggil keluar, saya dipanggil keluar. Nah, saudara, sudah jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh siapa tadi Yeni. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi kita. Jadi saya tidak akan membebankan kepada saudara lagi, karena ada target-target waktu juga di dalam pengajaran ini. Kemarin ketika Bunila mengajar di kelas lain, materi tidak sampai tuntas karena memang pertama diskusi memang banyak ya, dan yang kedua mungkin ada pemborosan waktu di awal-awal perkuliahan. Oleh karenanya mungkin 1-2 orang saja, ketika saya minta resitasi dari saudara, 1-2 orang saja yang akan memberikan resitasi. Jadi ayo mari kita berani untuk menjelaskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Ya, jangan menggunakan peribahasa diam adalah emas di dalam kelas. Ya, mari kita bersuara untuk menyampaikan aspirasi kita ya, atau kita mengekspresikan diri supaya kita juga sebenarnya ketika kita mengekspresikan diri itu juga akan menolong teman-teman yang lain. Ya, oke. Nah,
Eh, jelas ya suara Bu Nilam? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Oke. Oke. Kita berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya. Tentu untuk sampai pada pengenalan peran unit Roh Kudus, maka yang perlu kita pahami antara lain sudah Bu Nilam sampaikan di awal tadi tentang peran Roh Kudus sebagai salah satu dari Allah Tritunggal, kemudian peran Roh Kudus di dalam alam semesta, di dalam Kristus, kemudian di dalam hidup orang tidak percaya dan juga di dalam hidup orang-orang percaya, dan selanjutnya nanti di dalam pengabaran Injil, saudara. Nah, seperti apakah pekerjaan Roh Kudus sebagai salah satu dari Allah Tritunggal? Kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan memiliki kuasa dan kemuliaan yang setara dengan Allah Bapa tentunya, serta Yesus Kristus. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan bahwa dalam tiap-tiap pekerjaan Allah, ketiganya bekerja bersama-sama. Ya. Mereka setara di dalam pekerjaannya. Ya. Sebagai oknum dari Allah Tritunggal, Roh Kudus memiliki kuasa dalam menyelenggarakan atau menyempurnakan pekerjaan Allah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat ya di dalam pekerjaan Allah, Bapa sendiri ya bekerja sebagai yang menciptakan, ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Yesus sendiri yang mengatur atau melaksanakan, ya, yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian Roh Kudus yang menggenapi atau menyempurnakan pekerjaan dari Allah Tritunggal. Jadi semua pekerjaan itu berasal dari Allah Bapa, kemudian dikerjakan melalui anaknya Yesus Kristus, dan juga oleh Roh Kudus menggenapi serta menyempurnakan semuanya. Nah, saudara, oleh sebab itu dalam tiap-tiap pekerjaan Allah, bagian atau tugas Roh Kudus dapat kita sebutkan sebagai menggenapi atau menggenapkan apa yang dimaksud oleh Allah Bapa dan kemudian diatur atau dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dari mana kita ketahui semua ini? Tentu data Alkitab menyampaikan demikian. Nah, saudara, silakan buka Alkitab saudara, masing-masing satu orang membaca Roma 11 ayat 36, kemudian 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Silakan saudara. Roma 11 ayat 36, kemudian 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Roma 11, Bu. Ya, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Silakan dibaca. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Iya, jadi jelas di sana walaupun dalam 1 Korintus pasal 8 ya, ayat 6 itu dua oknum yang disebut, tetapi ketika kita membaca Roma 11 ayat 36, ketiga oknum dari Allah Tritunggal disebut, ya, disebut. Nah, oleh karenanya saudara, kita bisa melihat seperti apakah pekerjaan Roh Kudus sebagai salah satu dari Allah Tritunggal, ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dalam Efesus 2 ayat 18 berbunyi, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
apa yang dimaksud dengan ayat ini, saudara? Nah, jalan masuk yang dimaksud dalam nas ini diperoleh melalui Kristus. Jadi ketika mau masuk atau mau menuju kepada Bapa, itu tidak akan pernah bisa sampai kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yohanes juga menyatakan hal tersebut. Yohanes berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di sini memang dikatakan jalan masuk diperoleh melalui Kristus. Karena apa? Karena darah Kristuslah yang tercurah di kayu salib, serta doa syafaatnya yang di surga bagi kita semua yang datang kepadanya. Tetapi jalan masuk kepada Allah juga memerlukan yang namanya apa? Bantuan dari Roh Kudus, saudara. Ya. Makanya dikatakan di sini karena oleh Dia kita kedua pihak. Ya. Kita siapa di sana? Tentu oleh karena Kristus, ya, kita kedua pihak dalam satu roh. Baik Kristus sendiri maupun kita ada di dalam satu roh. Siapa roh di sini? Tentu adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan jalan masuk walaupun diperoleh melalui Roh Kudus, tetapi juga memerlukan bantuan dari Roh. Walaupun melalui Kristus, maksudnya walaupun melalui Kristus, tetapi juga memerlukan bantuan dari Roh Kudus, saudara. Nah, maksudnya adalah bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memungkinkan kita berdoa dan berseru kepada Allah sesuai dengan maksud dan kehendak Allah sendiri. Jadi, ketiga oknum dari Allah Tritunggal ini memiliki kesetaraan, baik di dalam pekerjaan, ya, sebagai pribadi Allah Tritunggal, mereka memiliki kesetaraan di dalam pekerjaan mereka masing-masing, ya. Nah, selanjutnya mari kita melihat seperti apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam alam semesta. Kalau tadi kita melihat pekerjaan Roh Kudus sebagai oknum dari Allah Tritunggal memiliki kesetaraan baik dengan Bapa maupun Yesus Kristus, mereka ketiganya sama-sama memiliki pekerjaan yang setara, ya, tidak ada yang lebih kecil daripada yang lainnya. Maka mari kita melihat sebagai Allah, ya, pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus, seperti apakah pekerjaannya di dalam alam semesta. Nah, saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam alam semesta adalah yang pertama, kita bisa melihat keterlibatan Roh Kudus di dalam penciptaan alam semesta, saudara. Ya, dari mana kita bisa melihat bahwa Roh Kudus terlibat dalam penciptaan alam semesta? Yang pertama kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, Kejadian 1 ayat 1 berbunyi di sini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, istilah roh melayang-layang memang menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah pemeran utama dalam peristiwa penciptaan, saudara. Kita tahu bahwa yang berperan banyak di dalam peristiwa penciptaan adalah Bapa sendiri, ya. Tetapi apakah hal tersebut menjadikan Allah Roh Kudus memiliki nilai pekerjaan yang lebih rendah dari Allah Bapa? Tentu saja tidak demikian, ya. Walaupun istilah melayang-layang di atas kekosongan dan melalui pergerakannya, justru kita bisa melihat bagaimana kehadiran Allah Roh Kudus pada awal permulaan bumi. Ya. Dikatakan di sana Roh Allah melayang-layang. Nah, Roh Allah melayang-layang di sana dalam bahasa Ibrani disebut merah etek. Melayang-layang di atas permukaan bumi. Ini juga digunakan memang di dalam Ulangan, istilah merah etek ini
digunakan dalam Ulangan 32 ayat 11, di mana Allah dibandingkan dengan seekor raja wali yang melayang di atas sarang anak-anaknya. Artinya, kalau Allah dibandingkan dengan seekor raja wali yang melayang di atas sarang anak-anaknya, itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah perlindungan. Ya, ada perlindungan di sana. Jadi konteks Roh Kudus melayang-layang bukan berarti dia tidak memiliki pekerjaan, hanya sekedar berdiam diri dalam melayang-layang, istilah melayang-layang tersebut. Istilah Roh Allah melayang-layang di sana menunjukkan yang namanya perlindungan di dalam proses penciptaan. Jadi tidak berarti melayang-layang itu berdiam diri, tetapi justru aktif di dalam perlindungan dalam proses penciptaan yang dilakukan oleh oknum di tunggal. Ya. Jadi aktif di dalam memberikan perlindungan terhadap proses penciptaan tersebut. Ya, jadi Roh Kudus sungguh-sungguh terlibat pada saat penciptaan kehidupan bumi. Jadi jangan sampai kita berkata nanti Roh Allah yang melayang-layang itu berarti hanya sekedar melayang-layang dong, dia berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tidak. Jadi kita bisa melihat istilah merah etos itu sebenarnya lebih mengacu kepada apa? Kalau dianalogikan tadi ya, dalam Ulangan 32 ayat 11 dikatakan di sana juga Allah dibandingkan dengan raja wali yang melayang di atas sarang anaknya. Kalau melayang di atas sarang anak itu kan itu bentuk perlindungan terhadap anak-anak. Nah, begitulah juga fungsi dari Roh Kudus ketika dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang. Artinya aktif di dalam perlindungan sepanjang proses penciptaan. Nah, selanjutnya selain terlibat di dalam penciptaan, tentu juga Roh Kudus dalam perannya ya dalam pekerjaan dalam alam semesta adalah terlibat di dalam pemeliharaan alam. Beberapa nas Alkitab membuktikan demikian. Misalkan dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 13 dikatakan di sana Roh Kudus memelihara tumbuh-tumbuhan. Kemudian Mazmur 104 ayat 11, 12, 14, 21, 27 memelihara binatang. Bahkan tadi dalam Kejadian 1 ayat 2, ayat 3, kemudian pasal 2 ayat 7 memperbaiki dunia yang terlibat dalam perbedaan dunia. Jadi itulah fungsi atau keterlibatan dari Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal dalam penciptaan alam, di dalam alam. Ya, selanjutnya saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus. Seperti apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus? Nah, yang pertama, memberitahukan kesaksian-kesaksian tentang kedatangan Kristus. Coba saudara, untuk membuktikan hal ini kita coba melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Nanti salah seorang membaca. Kemudian Wahyu 19 ayat 10. Silakan yang sudah membuka Alkitab. Apa tadi, Bu? 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Kemudian Wahyu 19 ayat 10. 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 ya, Bu? Betul. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntungkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Pada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara
perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke. Selanjutnya Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Roh Kudus sebenarnya memberitahukan kesaksian-kesaksian tentang kedatangan Kristus kedua kali, saudara. Ya, baik dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 maupun dalam Wahyu 19 ayat 10 ini. Kemudian yang kedua, terlibat dalam peristiwa kelahiran Yesus oleh anak darah. Ya, terlibat dalam peristiwa kelahiran Yesus oleh anak darah. Coba dibuka Matius 1 ayat 20. Nanti salah seorang baca. Kemudian salah seorang lagi bisa baca Lukas 1 ayat 35. Matius berapa tadi, Bu? Matius 1 ayat 20. Oh, Kak Eben, Bu. Silakan. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ya, anak yang di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kudus. Terus, Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Luar biasa ya peran Roh Kudus dalam peristiwa kelahiran Yesus. Bahwa anak yang dikandung oleh Maria disebut sebagai anak yang dari Roh. Bahkan Maria sendiri sebagai orang yang tidak luput dari perbuatan dosa dikatakan di sana menjadi kudus, ya. Dalam Lukas 3 ayat 21 tadi yang dibacakan oleh Tiberia. Nah, selanjutnya Roh Kudus juga terlibat dalam baptisan Yesus, saudara. Seperti apakah keterlibatan Roh Kudus dalam baptisan Yesus? Mari salah seorang baca Matius 3 ayat 16 dan 17. Oke, kemudian salah seorang buka Markus 1 ayat 9 sampai 11. Dan selanjutnya Lukas 3 ayat 21. Ya. Sekarang dibaca Matius 3 ayat 16 sampai 17, silakan. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, lanjut. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Amin. Lanjut, Lukas 3 ayat 21.
Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, Injil-Injil sinoptik menyaksikan keterlibatan Roh Kudus dalam baptisan Yesus. Ya, keterlibatan Roh Kudus dalam baptisan Yesus. Selanjutnya, pekerjaan Roh Kudus dalam Kristus adalah mengurapi Yesus dalam pekerjaannya di bumi. Mengurapi Yesus dalam pekerjaannya di bumi. Mari kita coba lihat Lukas 4 ayat 14, kemudian ayat 18. Lukas 4 ayat 14 dan ayat 18, kemudian Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Silakan dibaca yang sudah menemukan. Lukas 4 ayat 14. Dan kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan Terputus-putus ya suara Ira. Ya Bu, soalnya Ira keluar masuk terus. Tidak stabil ya jaringannya, tidak ada apa-apa. Yang lain Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ya Bu, ayat 38. Ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, mengurapi ya, Roh Kudus mengurapi Yesus ya dalam pekerjaannya. Tadi Lukas 4 ayat 14 ya. Coba Bu Nila akan baca di sini. Lukas 4 ayat 14. Ya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Di dalam kuasa Roh, apa yang dilakukan Yesus sampai tersiar, bahkan sampai di seluruh daerah ya, dari di Galilea bahkan seluruh daerah. Kemudian ayat 18 dikatakan di sini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi dalam setiap pekerjaan Yesus, Roh Kudus mengurapinya, sehingga pekerjaan itu pun berhasil, sukses, dan bahkan tersiar kabar seluruh pekerjaan Yesus, baik di Galilea maupun di seluruh daerah di sekitar Galilea, saudara. Jadi itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus. Nah, selanjutnya mari kita melihat seperti apakah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang tidak percaya. Dan memang ada orang yang berkata bahwa tidak mungkin Roh Kudus bekerja di dalam diri orang tidak percaya. Tetapi ada beberapa bukti Alkitab yang berkata bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang tidak percaya. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Mari kita melihat 2 Tesalonika 2 ayat 7. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Dibacakan ya Bu. Boleh? Silakan. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ya, di sana ada istilah kata menahan. Nah, sekarang yang menjadi bahan diskusi kita, siapakah si penahan yang dimaksud dalam nas ini? Menurut saudara, siapakah
si penahan yang dimaksud dalam nas tersebut? Mungkinkah kekerasan hati? Kalau dilihat di sana tadi, di awal dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi ada pekerjaan kedurhakaan yang bekerja secara rahasia. Tetapi pekerjaan itu ada yang menahannya sehingga tidak sampai si pendurhaka itu muncul. Nah, kalau istilah si pendurhaka atau pekerjaan sang pendurhaka yang dilakukan secara rahasia itu masih tertahan sampai hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menahannya? Nah, kalau misalnya kita berkata artinya ada suatu pekerjaan pendurhaka yang belum terjadi sampai detik ini. Nah, itu pekerjaan siapa? Si pendurhaka yang dimaksud dalam nas ini siapa? Mengapa harus ditahan? Mengapa harus ada penahan yang menahan pekerjaan tersebut? Nah, kita tahu kalau melalui sejarah yang ada bahwa hampir semua interpretasi terhadap si pendurhaka ini mengacu kepada antikristus, saudara. Bahwa antikristus itu adalah oknum yang akan muncul nantinya. Bukan hanya sekedar kuasa, tetapi bisa sebuah atau seorang pribadi nantinya tentang si pendurhaka ini. Nah, pertanyaannya, mengapa pekerjaan si pendurhaka itu masih tertahan sampai detik ini? Siapakah si penahan yang dimaksud dalam teks ini? Silakan saudara, mungkin saudara bisa memberikan tanggapan sebelum kita masuk kepada materi kita berikutnya. Rodi, Bu, itu Silakan. terdapat di ayat 6 itu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Kenapa masih ditahan? Karena waktunya belum tiba. Betul. Dan siapa yang menahan itu saya saya menafsir, tafsirannya apa? Roh Kudus, Bu. Itu Roh Kudus itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih, Roni. Bagus sekali interpretasinya ya. Jadi Roni menyampaikan bahwa menurut Roni si penahan di sana adalah Roh Kudus. Ada tanggapan dari teman yang lain? Tidak ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke, saudara. Ya, jadi kedurhakaan berarti kalau kita melihat di dalam teks itu ya, nas itu, kedurhakaan berarti sesuatu yang bertentangan dengan Allah tentunya. Ya, jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan Allah sampai ada sesuatu juga yang menahan atau mengendalikan, seperti yang disampaikan oleh Roni, bahwa ya memang kedurhakaan itu belum tiba saatnya. Ya, kapankah kedurhakaan itu waktunya akan tiba? Kalau kita melihat ini memiliki kesejajaran dengan apa? Waktu Yesus. Kapankah Yesus akan datang kedua kali? Nah, tidak seorang pun yang tahu apakah istilah kedurhakaan ini bisa dikaitkan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Bisa saja, artinya
mungkin bisa saja kedurhakaan itu akan tiba waktunya ketika Yesus akan datang kedua kali. Artinya kalau kita melihat dalam eskatologi, dalam paham premil bahwa dikatakan di sana kedurhakaan terjadi selama 7 tahun. Artinya benar-benar antikristus bekerja sebelum kemudian Yesus datang kedua kali. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang siapa si penahan di sini, memang ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa si penahan di sana adalah kekuasaan pemerintah Romawi. Tetapi kan hal itu tidak mungkin karena kekuasaan pemerintahan Romawi sudah berlalu ya, keberlangsungan kekuasaan Romawi sudah berlalu ya. Kita bisa melihat ya bukti sejarah tentang kekuasaan pemerintah Romawi yang sudah berlalu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penginjilan Paulus ya. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah rencana Allah, tetapi ada juga yang berkata bahwa itu adalah Roh Kudus ya, Roh Kudus Allah. Nah saudara, kalau saya secara pribadi memang setuju kalau pribadi yang menahan itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Itu adalah fungsi dari Roh Kudus untuk memberikan perlindungan sampai waktu si pendurhaka itu tiba. Jadi sepanjang perjalanan kehidupan gereja, maka Roh Kudus akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, ya, memberikan pemeliharaan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada gerejanya Tuhan sampai pada waktunya nanti tiba yang namanya si pendurhaka itu bekerja. Ada masanya. Tapi kalau kita telisik ya dari perjalanan baik seperti yang Bunilam katakan tadi disejajarkan dengan kedatangan Kristus kedua kali, apakah istilah si pendurhaka itu ada kaitannya dengan kedatangan Kristus kedua kali nanti? Artinya seperti paham premil, sebelum kedatangan Kristus kedua kali akan ada masa atau waktu di mana pekerjaan jahat dari antikris akan berlangsung. Bisa saja seperti itu. Nah, oleh karenanya, selama Roh Kudus masih ada, Dia akan memberikan Dia akan memberikan perlindungan. Dia akan memberikan Dia akan menjadi seorang penolong yang memberikan perlindungan kepada jemaatnya, kepada gereja, sampai kemudian tiba waktu dari si pendurhaka itu muncul. Jadi secara pribadi Bunilam sepakat dan setuju jikalau si penahan di sana ditafsir sebagai oknum dari Allah Tritunggal, yakni pribadi Roh. Tentu saudara juga memiliki interpretasi sendiri. Tadi Roni juga berkata saya lebih menafsirkan itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah selanjutnya saudara, apakah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tidak percaya? Ya. Yang kedua adalah menempelak. Apa itu menempelak? Menempelak itu adalah mencerca keras isi dunia tentang dosa, kebenaran, dan hukuman. Coba kita baca dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Seperti apakah pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tidak percaya? Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Silakan saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-berapa, Bu? 11. Oke. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita lagi dibaca, kurang jelas sama Bani. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, jadi jelas di sana ya, ketika Yesus ya akan naik ke surga, dia menjanjikan bahwa akan ada seorang penolong, yang mana salah satu tugas penolong itu adalah menginsafkan dunia akan dosa, ya, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang tidak percaya adalah menginsafkan mereka, ya, menginsafkan mereka tentang dosa, bahwa akan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang hukuman bagi orang tidak percaya kepada Yesus. Nah, selanjutnya pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tidak percaya adalah menyaksikan kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba dibaca Yohanes 15 ayat 26-27. Yohanes 15 ya, ayat 26 sama 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 ya, Bu? Betul. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, jadi tugas penolong tersebut adalah bersaksi tentang Kristus, saudara. Ya, bersaksi tentang Kristus. Dikatakan bahkan di sana bukan hanya Roh Kudus, tetapi juga murid-murid Yesus ya, atau orang-orang percaya kepada Yesus semasa Yesus masih hidup juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi. Nah, kepada siapa? Ya, silakan Weni. Kepada siapakah mereka akan bersaksi? Tentu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi jelas di sini bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tidak percaya, pertama menahan kejahatan sehingga kehendak Allah digenapi di dalam dunia, kemudian menempelak atau mencerca keras isi dunia tentang dosa, kebenaran, dan hukuman, dan selanjutnya bersaksi tentang kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus kepada orang tidak percaya. Nah, selanjutnya mari kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saudara, di sini Bu Nila hanya akan menjelaskan satu saja pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, yang mana ini adalah fungsi utama dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, jadi orang percaya yang dimaksud di sini adalah tentu jemaat Kristus, saudara. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat Kristus antara lain dikatakan mendiami orang percaya. Mendiami orang percaya dalam Roma 8 ayat 19 serta 1 Korintus 3 ayat 16. Dan memang boleh dikata bahwa di antara semua pelayanan-pelayanan dari Roh Kudus, mendiami orang percaya merupakan dasar bagi seluruh pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus kepada orang-orang Kristen. Apa yang dimaksud dengan mendiami? Ya, Paulus menggunakan istilah mendiami di dalam beberapa suratnya, secara khusus tadi dalam Roma 8 ayat 9, juga 1 Korintus 3 ayat 16, dan menghubungkan pelayanan Roh Kudus ini kepada semua orang percaya, saudara. Nah, istilah mendiami merupakan istilah Yunani. Apa itu oiokeo? Mari kita coba cek. Ini akan cek di dalam perjanjian baru interlinear. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 9. Apakah istilah yang digunakan?
Roma 8 ayat 9. Kata diam, oikeo, ya, oikeo saudara, menggunakan istilah oikeo, yang artinya hidup diam, memiliki tempat tinggal. Kalau memiliki tempat tinggal berarti Roh Kudus memiliki apa? Rumah. Nah, di manakah rumah dari Roh Kudus ini? Tentu di dalam diri orang yang percaya, atau di dalam diri orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara. Ya. Nah, seperti apakah orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus? Nah, dikatakan di sini bahwa orang-orang yang didiami Roh Kudus adalah di mana Roh Kudus yang mendiami itu adalah suatu karunia dari Allah bagi semua orang percaya. Jadi tidak semua orang didiami oleh Roh Kudus. Tentu orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Orang yang didiami oleh Roh Kudus adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Yohanes 7 ayat 37. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16 sampai 17 juga. Roma 5 ayat 5, 1 Korintus 2 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 5, saudara. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus? Atau tidak memiliki Roh Kudus yang mendiaminya? Nah, sebenarnya kalau tidak memiliki Roh Kudus yang mendiami, ini sebenarnya menunjukkan kepada keadaan yang tidak diselamatkan. Ya, kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam diri kita, berarti kita belum selamat. Nah, ini dijelaskan Paulus di dalam Roma pasal yang 8 ayat 9. Kemudian dalam Yudas 19, 1 Korintus 2 ayat 14 juga. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang percaya yang berbuat dosa? Apakah didiami atau tidak oleh Roh Kudus? Kalau kita melihat 1 Korintus 6 ayat 19, coba dibuka, mungkin hal ini sudah bisa kita baca. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, di sana dikatakan bahwa apa? Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, di dalam diri orang percaya, bahwa kemudian kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, bahwa orang-orang percaya itu bukan milik mereka sendiri juga, ya kan? Jadi artinya orang yang didiami oleh Roh Kudus tidak akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Artinya orang yang didiami oleh Roh Kudus akan melakukan pekerjaan yang berkenan dengan Allah. Ya, istilahnya itu keegoisan kita, keakuannya kita itu tunduk kepada peran Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam diri kita. Karena rumah Roh Kudus adalah tubuh kita, diri kita. Itu sejatinya. Sehingga ketika kita melakukan berbagai hal dalam hidup, maka semestinya itu adalah hal-hal yang menyenangkan Allah. Karena ada pribadi Allah yang sudah tinggal diam di dalam hidup kita. Pertanyaannya, ya mungkin ini yang akan kita
diskusikan saudara. Inilah tadi sudah sampaikan di awal, ada 3 hal yang layak untuk kita diskusikan. Yakni, apakah orang percaya berbuat dosa dibiarkan atau ditinggalkan Roh Kudus? Ya, bagaimana dengan orang yang mengaku percaya Yesus kemudian meninggalkan imannya? Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiami hidupnya? Nah, selain mendiami apa saja pekerjaan Roh Kudus yang saudara ketahui, mari kita diskusikan bersama saudara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Tentu pembahasan berikutnya adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil. Oke, silakan. Mari kita diskusi. Ibu, suaranya nggak jelas, Bu. Aku dengarnya agak putus-putus gitu. Ya, sudah sangat kencang suara bunyi di sini. Volumenya juga sudah sangat tinggi di sini. Mungkin para tetangga pikir, lagi ngapain itu? Teriak-teriak, ya kan? Ya mungkin masalah jaringan bisa. Ya, silakan saudara, menurut saudara. Atau perlu Bunilam ini ya, Bunilam unjuk aja satu-satu ya, daripada senyum-senyum tapi enggak. Ya, saya meminta semua bisa aktif untuk berdiskusi. Tadi pertanyaannya adalah pertama, apakah orang-orang percaya yang berbuat dosa didiami atau ditinggalkan Roh Kudus? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengaku percaya Yesus kemudian meninggalkan imannya? Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiami hidupnya? Kemudian, selanjutnya, selain mendiami, apa saja pekerjaan Roh Kudus yang saudara ketahui? Saya Bu, coba Bu. Silakan Roni. Kalau menurut saya, bagaimana dengan orang percaya ketika dia berbuat dosa, apakah Roh Kudus masih ada dalam dirinya kayak gitu Bu ya? Betul. Ya, kalau menurut saya, ketika orang percaya itu sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis Roh Allah itu ada dalam dirinya. Dan ketika dia masih berbuat dosa, masih jatuh ke dalam dosa, masih melakukan dosa, Roh Kudus tetap ada dalam dirinya. Karena kembali kita lihat lagi fungsi Roh Kudus dalam diri orang percaya itu adalah untuk mengingatkan, kan mengajar, memimpin, seperti itulah, akan hal yang salah yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di posisi ketika orang percaya, namun dia murtad kayak gitu ya. Betul. Apakah masih ada Roh Allah atau Roh Kudus dalam dirinya? Saya katakan itu masih. Namun pertanyaannya apakah Roh Kudus pernah mendiami atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Maaf. Saya katakan itu pernah. Dan itu sekalipun ketika dia murtad, itu Roh Allah masih ada dalam dirinya, namun itu bersifatnya itu non aktif kayak gitu, pasif. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tersebut itu menolak kehadiran Roh Allah itu sendiri dalam dirinya. Dia menolak, tapi ketika dia melakukan hal yang salah kayak gitu, Roh Allah itu kembali mengingatkan bahwa itu salah kayak gitu loh. Itu salah. Namun dia tolak, tidak, ini benar kayak gitu. Yang artinya adalah ini menurut saya sendiri, nanti tolong Ibu luruskan atau perjelaskan lagi. Ketika orang murtad sekalipun Roh Allah itu masih ada dalam dirinya, dan Roh Allah itu ada dalam dirinya, tapi tidak aktif kayak gitu.
Apakah pernah? Ya, Roh Allah. Ketika dia mengaku dan percaya, dan otomatis Roh Allah itu ada dalam dirinya, kayak gitu. Pertanyaan yang ketiga tadi apa ya, Bu? Maaf. Selain mendiami pekerjaan Roh Kudus, apa saja yang saudara ketahui? Oke, selain mendiami. Ya, oke. Ya. Selain mendiami, yang tadi saya katakan ya, selain mendiami, peran atau pekerjaan Roh Kudus itu dalam diri orang percaya itu adalah udah jelas kok di firman. Saya lupa ayatnya di mana. Itu menjelaskan bahwa Roh Allah itu ada untuk memimpin, menghibur, membimbing, mengajar, sebagai apa lagi ya, nanti kita baca sama-sama ya kalau ada yang dapat seperti itu. Terima kasih ya, maaf ada kata yang salah. Tidak apa-apa, Ron. Tapi mungkin perlu juga penilan supaya menjadi pemikiran kita juga. Kalau misalnya Roni berkata ketika orang murtad itu memang didiami oleh Roh Kudus, maka pertanyaannya di sini berarti mereka bisa selamat dong. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan Kristus ya dalam karya keselamatan, karena itu tidak akan terhindarkan nantinya bahwa pasti akan dikaitkan dengan keselamatan mereka. Kalau memang Roni berkata orang yang berbalik tersebut pada awalnya memang sudah didiami oleh Roh Kudus, berarti mereka tetap bagaimana dengan keselamatan mereka? Kalau memang didiami Roh Kudus, artinya Roh Allah ada dalam diri mereka, mereka pasti selamat dong. Betul tidak? Nah, baik teman. Ya, sebelum ditambahkan oleh Roni, mari kita pikirkan, kita lihat dulu tanggapan teman-teman yang lain, Roni. Oke. Ya. Ibu. Ya, silakan Susi. Habis itu Mau nanti coba, Bu. Risman. Ya. Nah, saya mau bilang begini dulu, Bu, bahwa intinya tuh Roh Kudus nggak bisa pergi dari hidup orang percaya. Betul. Ya, itu Roh Kudus tuh tinggal secara permanen dalam hati orang percaya. Nah, tapi gimana kalau kita buat dosa gitu kan? Apakah ada Roh Kudus dalam hidup orang itu kayak gitu kan? Nah, jadi gini, ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri seorang percaya, nggak mungkin selamanya orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus itu terus menerus berbuat dosa atau selalu berbuat dengan dosa itu. Kenapa? Karena Roh Kudus akan gelisah saat kita berbuat dosa. Gini, Bu, kalau kita terus melakukan dosa itu, kita seperti membuat Roh Kudus itu pasif. Kenapa? Karena kita lebih menuruti keinginan daging daripada Roh itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi ia membuat jadi ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita itu, Roh Kudus itulah yang akan membuat kita tuh berbalik kita minta ampun kepada Bapa saat kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan gitu kan. Nah, jadi apakah orang percaya bisa berbuat dosa atau apakah orang yang sudah didiami Roh Kudus bisa berbuat dosa? Tentu bisa, Bu, karena kita adalah manusia, kita nggak berbuat dosa, tapi orang percaya tidak hidup di dalam dosa, kayak gitu, Bu. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana dengan orang yang mengaku percaya Yesus kemudian meninggalkan imannya? Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiami hidupnya? Menurut saya begini sih, Bu, apakah orang percaya dia percaya terus dia meninggalkan imannya gitu ya, Bu? Menurut saya memang dari awal itu Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya, Bu. Karena kalau dari awal Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia nggak akan pernah meninggalkan imannya kepada Yesus. Udah, Bu, itu aja. Oke, ada tanggapan lain? Silakan Risman. Oke, Bu, pertanyaan pertama tadi apa ya, Bu? Pertanyaan pertama, apakah orang percaya yang berbuat dosa didiami atau ditinggalkan Roh Kudus? Ya, jelas lah, karena Roh Kudus adalah yang membuat kita percaya kepada Kristus seutuhnya. Nah, walaupun memang kita tidak manusia, kita tidak pernah lupa dalam dosa, tapi Roh Kudus mengingatkan terus kita untuk meminta ampun kepada Kristus. Yang kedua, tentang tadi itu orang percaya kepada Kristus namun dia meninggalkan imannya, apakah pernah Roh Kudus diam dalam dirinya?
Pertama dulu dia percaya kepada Kristus dalam motivasi apa? Terus ke motivasi maksudnya secara sungguh-sungguh dia kah percaya kepada Kristus atau ada unsur dari luar yang mendorong dia untuk percaya Kristus, ya, tetapi yang sebenarnya tidak percaya kepada Kristus sebetulnya. Dan kalau menurut saya itu bukan pekerjaan Roh Kudus sepenuhnya, tetapi melainkan hanya keinginan hatinya atau secara pribadi dorongan dari oknum-oknum yang jahat lah istilahnya. Itu yang ketiga tadi mengenai selain mendiami Kudus dalam diri orang percaya juga ada mengajarkan, menghibur dan lain sebagainya. Itu aja sih yang saya tahu. Oke, Risma. Selanjutnya, ada lagi yang memberi tanggapan? Teman yang lain? Silakan. Bu, saya Bu. Silakan, Weni. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah orang percaya yang berbuat dosa masih ada Roh Kudus? Saya percaya betul bahwa ketika orang percaya berbuat dosa, Roh Kudus masih stay di dirinya, Bu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak akan pernah mengabaikan orang percaya. Roh Kudus akan mengingatkan ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa. Tapi di sini orang percaya ini meresponi atau tidak itu tergantung kepada dirinya lagi, Bu. Itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Yang mana? Dia percaya tapi Ibu, ya. Pertanyaan nomor 2, Bu. Pertanyaan nomor 2, tadi Bu Nilam katakan, bagaimana dengan orang yang mengaku percaya Yesus kemudian meninggalkan imannya? Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiaminya? Kalau dia murtad, kalau menurut saya hubungan dia dengan Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, dan hubungan dia dengan Kristus juga tidak ada, Bu. Oke. Bagaimana dengan selain mendiami tadi peran Roh Kudus yang diketahui dalam hidup orang percaya? Selain mendiami, Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur, terus dia membawa kebenaran ke dalam kehidupan orang percaya. Oke. Ada lagi yang lain selain Weni? Sudah 4 orang yang menanggapi. Ya, saya mau coba, Bu. Silakan, Ben. Yang pertama kan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya ya. Ya. Orang percaya yang berbuat dosa didiami atau ditinggalkan oleh Roh Kudus? Itu tetap, Bu, itu udah pasti Roh Kudus tuh akan menetap di dalam kehidupan orang percaya, karena Roh Kudus itu tinggal dalam diri setiap orang Kristen yang sejati. Nah, karena kita kan udah tahu kalau orang Kristen yang sejati itu mempunyai tubuh yang dicap sebagai bait suci Allah kan. Berarti bait suci Allah itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Nah, berarti menurut saya orang percaya itu sudah pasti akan ditepati oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, orang yang pernah percaya dan meninggalkan itu ya, Bu. Pertanyaannya tadi yang kedua itu. Bu Nilam sudah kirim ya di chat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengaku percaya Yesus kemudian meninggalkan imannya? Apakah Roh Kudus pernah tinggal di dalam hidupnya atau sama sekali belum pernah mendiami hidupnya? Menurut saya sih, sebelum dia meninggalkan kepercayaannya itu, Roh Kudus sudah mendiaminya. Tapi setelah dia memutuskan hubungan antara Yesus Kristus dan tidak mempercayainya lagi, berarti antaranya dengan Roh Kudus itu terputus, Bu.
tidak ada lagi hubungan. Oke. Artinya, oke, lanjut, silakan. Nah, sedangkan yang ketiga, selain tadi apa ya yang aku baca dulu. Apa yang kamu ketahui tentang peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya selain mendiami? Ya, selain mendiami itu ada yang Roh Kudus sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan bisa juga jadi teman setia. Oke, apakah Eben memiliki teman, menganggap Roh Kudus itu sebagai teman setia Eben? Itu sudah pasti, Bu. Pasti ya. Oke, Eben. Oke, terima kasih Eben. Ada sudah 3 pendapat sebenarnya yang akan kita diskusi nantinya supaya kita bisa mengerucut. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Bu, belum boleh Ya. itu. Nah, Bu. Silakan. Maksudnya gini, kan tadi Kak Eben bilang Roh Kudus itu pernah berdiam dalam dia, habis itu putus hubungan gitu ya Bu ya. Nah, tapi tadi kalau mendengar dari penjelasan Ibu sendiri ketika menggunakan dari bahasa aslinya ya, kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu adalah katoikeo ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan artinya tinggal. Nah, tinggal berarti tinggal berdiam secara permanen. Kalau udah permanen, hal itu tuh nggak akan pernah bisa pergi kayak gitu. Permanen kenapa? Karena dia tuh udah menemukan rumahnya kata Ibu tadi itu kan, karena dia tuh adalah pemilik rumah kayak gitu loh. Jadi nggak akan pernah pergi gitu. Namanya juga permanen gitu kan. Jadi menurut saya kalau Roh Kudus bisa putus hubungan dengan orang percaya itu seperti nggak masuk akal gitu. Kenapa? Karena dia udah berdiam artinya dia permanen gitu Bu. Jadi seorang yang sudah didiami Roh Kudus secara permanen, dia nggak akan pernah meninggalkan imannya hanya karena hal lain kayak gitu. Oke. Ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Roni mana? Ira? Marulia? Ya, Iya, Bu. silakan. Ya, silakan. Maaf ya, Bu. Wah, suara Ira hilang ini. Oke. Marulia? Bu, saya mau menanggapi yang pertanyaan kedua. Kalau yang pertanyaan pertama kayaknya udah sama dengan teman-teman. Pertanyaan yang kedua itu untuk orang yang murtad, apakah Roh Kudus pernah tinggal? Kalau menurut saya, ketika kita percaya kepada Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita mengikuti apa kehendaknya, itu kita menerima Roh Kudus untuk menguasai diri kita gitu. Jadi kan tadi kan ada bilang yang keegoisan kita menjadi tunduk daripada kehendak keinginan Roh Kudus. Tapi ketika kita menyangkal Yesus, itu berarti kita menyangkal keberadaan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita tuh kita tolak kehendaknya, kita tolak keinginan Roh Kudus itu kita tutup atau kita timpakan dengan keegoisan kita, sehingga keegoisan kita aja yang ada dan Roh Kudus tuh kita, seperti yang Rodi bilang tadi, kita pasifkan, kita singkirkan dari diri kita, sehingga itulah yang membuat orang-orang yang tidak itu, yang akhirnya yang dinyatakan sebagai orang-orang yang menolak Roh Kudus gitu Bu, yang menyangkalnya, itu dia orang-orang yang tidak percaya gitu Bu. Jadi Roh Kudus masih tetap, cuman dia menangkal keberadaan Roh Kudus dalam dirinya gitu. Ya. Oke, berarti setuju dengan pendapat Roni ya, karena ada 3 pendapat terkait dengan pertanyaan nomor 2. Ada 3 pendapat. Ya, pertama dulu bahwa Roh Kudus tetap ada tapi menjadi pasif bagi orang yang meninggalkan imannya. Dan itu ya. Kemudian kalau Eben berkata tidak Bu, Roh Kudus itu langsung keluar, sudah tidak tinggal lagi. Ketika orang menyangkal imannya, maka Roh Kudus meninggalkannya. Sedangkan Susi dan Yeni berkata bahwa tidak Bu, pada awalnya memang orang tersebut belum menerima Yesus atau menerima Roh Kudus secara pribadi.
sehingga dia tidak pernah artinya dari awal dia tidak menerima Roh Kudus atau menerima Yesus di dalam hidupnya. Jadi ada 3 pandangan ini. Nah, saudara, silakan memberikan tanggapan. Kalau memang ada bukti firman Tuhan yang menyatakan seperti itu, maka lebih bagus lagi. Ada tanggapan? Roni, Bu. Silakan, Ron. Oke, kenapa saya sempat mengatakan bahwa ketika ada orang percaya dan dia murtad, apakah Roh Kudus itu pernah ada dalam dirinya kayak gitu? Ya. Ini yang saya maksud dalam kata percaya ini adalah orang-orang yang percaya dengan hidupnya, dan pokoknya kata percaya ini adalah mereka yang udah pernah terima Tuhan Yesus lah dalam hidupnya kayak gitu. Dan saya anggap itu ketika orang udah pernah percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hidupnya, otomatis Roh Allah itu ada dalam dirinya kayak gitu loh. Contoh nih, saya lihat dari Perjanjian Lama itu, maaf Bu, saya luruskan sebentar. Dan bagaimana dengan ketika dia murtad kayak gitu atau meninggalkan imannya kayak gitu? Ya otomatis juga Roh Allah itu yang udah seperti saya jelaskan, Roh Allah itu bakalan gimana ya? Lama kelamaan kayak gimana? Tidak aktif lagi seperti itu loh. Karena contoh nih, ketika ada orang yang tadinya percaya, namun ketika terus dia masih terikat hidup di dalam dosa, maksudnya terikat dengan dosa. Contoh dosa perzinahan, dia terus melakukan dosa zina dan terus melakukan itu. Karena Roh Allah terus mengingatkan dia, namun dia abaikan seperti itu. Otomatis kehidupan rohani, kepekaan rohani dia itu bakalan seperti memudar kayak seperti itu. Jadi otomatis Roh Kudus itu bakal lama kelamaan Roh Allah itu yang tadinya terus mengingatkan hidupnya, dan dia tidak akan mendengarkan itu lagi. Kenapa? Karena kepekaan rohaninya itu udah mati seperti itu loh. Jadi dapat saya simpulkan juga, saya dapat mengambil contoh dari kehidupan Saul, Raja Saul dalam Perjanjian Lama. Raja Saul itu pernah ada kan Roh Allah dalam hidupnya, namun ketika dia terus berbuat kesalahan, dosa kayak gitu, Roh Allah pergi, tidak hinggap lagi dalam dirinya seperti itu. Itu sih Bu. Oke, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Bagaimana dengan, artinya sepakat sebenarnya Roni dengan ini sama ya, sama pendapatnya dengan Karunia. Nah, bagaimana dengan Sisi dengan Reni? Ya, silakan Sisi. Bu, kalau misalnya kita berpatokan sama kehidupannya Saul, berarti kita sampai hari ini percaya dong kalau Roh Kudus itu keluar masuk dalam kehidupan orang percaya. Sementara di dalam Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan keluar masuk lagi, bukan menggunakan kata, ada dalam bahasa Yunani itu yang pertama itu paraoikeo ya, bukan hanya tinggal yang seperti tamu hanya keluar dan masuk, tetapi di dalam Perjanjian Baru Roh Kudus itu berdiam, artinya permanen dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita menghubungkan kehidupan kita dengan kehidupan Saul pada masa Perjanjian Lama, maka saya pikir kita punya pandangan yang salah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu bisa keluar masuk dalam kehidupan orang percaya. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena begini, bagaimana orang yang menyangkal Kristus? Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa jika seseorang menyangkal Kristus, berarti ia memang tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Ya, dia tidak pernah benar-benar mengenal Kristus. Memang ini di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-19 bilang kayak gini, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Seseorang yang menolak Kristus dan berpaling dari imannya menunjukkan bahwa ia tidak pernah menjadi milik Kristus. Kan tadi Ibu Ilham bilang bahwa ketika kita
hidup dalam Roh Kudus, artinya kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Kristus. Jadi seperti itu menurut saya. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Susi juga. Bagaimana Eben mau mempertahankan itu? Ya Bu, saya Eben, silakan Eben. saya kan cuma berargumen melalui ayat dari Roma pasal 8 ayat 8 pas Pasal 8 dan 9. 9 itu Bu. Ya. Ya. Kan di sini tertulis tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi aku berargumen di situ, Bu. Oke. Kalau orang yang tidak percaya lagi berarti dia tidak hidup dalam Kristus, berarti dia sudah menolak Roh Kudus. Istilahnya dia sudah tidak ada hubungan lagi sama Roh Kudus tersebut karena dia sudah tidak hidup dalam Roh Kristus. Makanya saya berargumen begitu, Bu. Oke. Ada tanggapan teman yang lain? Sudah ada 3 pendapat ini sebelum Bu Nilam close. Ada Bu. Silakan. Souvenir termasuk loh Bu. Iya, memang putus-putus suara Ira. Ira tutup kamera aja ya Bu. Boleh, silakan. Memberikan tanggapan tentang pertanyaan yang pertama tadi, apakah orang-orang percaya yang berbuat dosa didiamin atau ditinggal? Terputus suaranya lagi. Putus lagi. Kalau Parulian tadi apa, Bu? Maaf. Sama dengan Roni. Kalau Parulian tadi apa, Bu? Argumennya? Sama dengan Roni. Oke. Terputus dengan Ira. Tes Bu, tes. Silakan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, meskipun dia berbuat dosa, maka Roh Kudus Lagi. Oke, lagi. Kayaknya tulis jawabannya di kolom chat aja deh Kak Ira, soalnya nggak kedengaran. Oh ya udah. Oke. Oke, putus-putus suara Ira. Oke, Iya saudara. Bu. Kita mulai jam 1, berakhir mestinya jam 14.40 ya, tinggal 6 menit lagi. Nah saudara, ya memang itu tanggapan kita kalau saudara mengingat pelajaran minggu lalu atau materi minggu lalu tentang berdosa atau bersalah kepada Roh Kudus yang dilakukan oleh orang percaya dan orang tidak percaya, di sana sangat jelas sebenarnya bahwa kalau orang yang sudah percaya di dalam Kristus atau ketika kita berbicara tentang peran Roh Kudus yang mendiami orang percaya tetapi kemudian hidup di dalam dosa atau berbuat dosa atau melakukan dosa, maka sebenarnya itu adalah perbuatan orang percaya yang mendukacitakan Roh, kemudian orang percaya yang berdusta kepada Roh, kemudian orang percaya yang memadamkan Roh, dalam pengertian bahwa orang percaya tersebut tidak akan pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Dalam proses orang yang didiami oleh Roh Kudus tetapi jatuh di dalam perbuatan dosa, apalagi dengan dosa yang sama terus-menerus, maka di sana terjadi yang namanya Roh Kudus mengalami kepasifan atau Roh Kudus menjadi pasif, tidak lagi aktif di dalam hidup orang percaya tersebut karena hidup terus di dalam perbuatan dosa. Itulah jawaban untuk yang pertama pertanyaannya. Jika orang percaya jatuh di dalam dosa, bagaimana Roh Kudus, apakah tetap berdiam atau seperti apa? Jadi ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan kita, maka kita membuat Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita menjadi pasif. Ya, dia tidak bekerja di dalam hidup kita. Kenapa? Karena keakuan kita, keegoisan kita,
ya kedagingan kita yang berkuasa di dalam hidup kita. Makanya kita bisa melakukan yang namanya kebohongan, kita bisa melakukan yang namanya pencurian, kita bisa menentang melawan orang tua, tidak menghargai orang yang lebih tua. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendukacitakan Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, sehingga dia tidak berperan aktif. Kita padamkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan orang yang meninggalkan iman? Apakah didiami atau tidak oleh Roh Kudus? Nah, kalau kita mau lihat contoh kasus dalam kitab suci kita, saudara, contohnya adalah siapa? Yudas. Kurang apa Yudas mengikuti Yesus? Betul? Ya, dia adalah bahkan disebut sebagai salah satu dari 12 murid Yesus, tapi mengkhianati Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam kasus Yudas, yang mana ending hidupnya kemudian dia menggantungkan diri, itu membuktikan bahwa memang sejak semula dia tidak mempercayai Yesus sebagai apa? Tuhan, saudara. Dia hanya menganggap Yesus itu sebagai gurunya. Ya, dia hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi, tapi bukan sebagai Tuhan. Sehingga perilaku hidupnya sepanjang mengikuti Yesus ya seperti itu. Akhirnya dia apa? Dia mencuri apa? Uang kas. Karena dia sebagai bendahara, dikatakan dia sebagai bendahara ya. Di antara murid Yesus dia yang memegang uang. Ya. Nah, artinya kalau sampai dia melakukan hal sedemikian rupa, menurut saudara apakah Yudas selamat? Tidak. Karena dia sudah menolak sebenarnya ketika dia mengkhianati Yesus, dia sudah menolak Yesus dan dia tidak melakukan yang namanya pertobatan. Ada 2 murid Yesus yang mengkhianati Yesus, Yudas dan Petrus. Tapi kita melihat ending hidup dari kedua rasul, kedua murid Yesus tersebut. Petrus mengalami yang namanya apa? Pertobatan, mengalami penyesalan. Dia mengaku bahwa apa yang diperbuatnya adalah dosa di hadapan Tuhan. Artinya di dalam diri Petrus, Yesus itu bukannya sekedar pengajar, bukannya sekedar guru, bukannya sekedar nabi, tetapi adalah Tuhan. Sehingga penyesalannya terjadi. Berbeda, berbanding terbalik dengan Yudas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yudas selamat? Bagi saya, Bunilang lebih, makanya Bunilang lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Susi dan Weni. Mengapa? Karena sejak semula orang yang didiami oleh Roh Kudus, maka Allah turut serta di dalam dirinya, hadir di dalam hidupnya, diam permanen di dalam hidupnya, dan itu tidak akan keluar masuk seperti yang mungkin statement yang disampaikan oleh Eden. Tidak mungkin. Karena yang namanya roh yang mendiami itu adalah sifatnya permanen, tidak akan keluar masuk seperti ketika kita berada di perjanjian lama. Orang-orang di perjanjian lama dikatakan bahwa roh Tuhan keluar masuk di dalam diri mereka. Salah satu contoh kasusnya adalah Raja Saul. Raja Saul ketika ditolak oleh Tuhan, maka roh Tuhan langsung meninggalkan dirinya, saudara. Ya, nah dalam kasus orang percaya meninggalkan imannya, kasus tersebut sebenarnya bukan masalah dia meninggalkan imannya, tetapi itu adalah dari sejak semula dia tidak percaya kepada Yesus. Kalau Roni berkata ataupun Caroline berkata, tapi kan dia mengenal Yesus. Ya, ada level-level di dalam pengenalan akan Yesus, saudara, dalam hidup kita ini. Ada level kognitif, kemudian ada level apa? Afektif, ya. Kemudian ada level kognitif. Kognitif itu bertindak ketika logika atau kognitif kita menerima, ya, itu masih level dalam memahami. Tetapi sudah sampai di hati tidak, saudara. Belum tentu. Orang yang menerima secara logika belum tentu merasakan di dalam hati. Jadi kepercayaannya itu hanya sekedar ilmu saja, hanya sekedar kognitif saja, tidak sampai di hati.
Jadi banyak orang mengenal Yesus. Tetapi apakah mereka percaya kepada Yesus? Bagaimana, Roni? Banyak orang yang mengenal Yesus ya. Banyak wong pemberitaan Injil kemana-mana. Tapi apakah semua orang yang mengenal Yesus itu percaya Yesus? Itu kita bicara afektif. Kepercayaan. Ya. Tidak semua orang yang mengenal Yesus, bahkan dalam kitab itu juga berkata tidak semua orang yang membangun namaku Tuhan akan masuk surga. Jadi pengenalan secara kognitif, afektif, sama kognitif psikomotorik kita harus tiga-tiganya itu berjalan. Orang yang mengenal secara logika, secara afektif dalam hati percaya, kemudian dia akan bertindak melakukan yang namanya ada perbuatan, ada apa ya namanya pertumbuhan di dalamnya. Itulah yang disebut dengan orang yang didiami oleh Roh Kudus, mengalami pertumbuhan. Jadi konsep tentang orang yang mengingkari iman itu dalam iman itu sebenarnya tidak ada, karena sejak semula dia tidak percaya. Dia hanya mengenal, sebatas mengenal, tetapi belum percaya. Mengenal Yesus ya, menyanyikan lagu-lagu rohani ya, tapi sudah percaya belum tentu. Itulah kita juga harus mempelajari dunia. Bagaimana, Aurelia, Roni dan teman-teman semua? Oke, karena udah lewat nih ya, udah lewat 3 menit. Ada tugas saudara nanti, yakni tugas kedua. Tugas kedua ini adalah, sebentar saya cek ya. Tugas kedua adalah pemahaman saya terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam Alkitab. Artinya, saudara harus mencari data Alkitab dengan bukti data Alkitab berbagai pekerjaan Roh Kudus. Dan itu saudara presentasikan melalui video durasi 5 menit saja maksimal ya. Diupload pada pertemuan keempat. Itu berat tidak buat saudara? Apa tugas? Ya tidak ya, soalnya hanya durasinya maksimal 5 menit. Kalau saudara kurang dari 5 menit ya tidak apa-apa, supaya bisa diupload di Google Classroom. Oke saudara, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau misalnya saudara masih punya pertanyaan yang akan dipertanyakan, apalagi misalnya pekerjaan Roh Kudus dalam pengabaran Injil, ya masih ada, ya. Tapi itu ada menjadi tugas mandiri saudara saja. Saudara silakan mencari ya topik-topik tentang tugas Roh Kudus di dalam pengabaran Injil. Oke saudara, demikian saja materi kita. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pada siang hari ini. Minta Susi membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk kami belajar bersama-sama Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin setiap kami, beri setiap kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami. Dan terima kasih untuk Ibu Nilam yang sudah mengajar kami. Tuhan terus tambahkan hikmat baginya, kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silakan ambil foto saudara, buka kameranya. Silakan buka kamera semuanya. Oke, 1, 2. Sudah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pembahasan tentang apa ya, bimbingan sebelumnya supaya saudara tidak ini memahami tentang ajaran baptisan Roh Kudus. Kemungkinan kita di sini juga akan diskusi saudara, oleh karenanya silakan searching ya di Google. Ya, berbagai topik-topik. Ya. Topik kita hari ini tentang pekerjaan Roh Kudus kan, Bu? Betul. Minggu depan tentang baptisan Roh Kudus.
Minggu depan kita akan banyak berdiskusi, oleh karenanya silakan membaca ya berbagai artikel terkait dengan baptisan Roh Kudus. Demikian saja, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ibu. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Terima kasih Bu Sri. Everybody.